wafatnya tuh beda, lahirnya ya beda-beda. Terus siapa sosoknya ini loh? Ya sama seperti Imam Ahmad bin Isa. 241, 260, 273, 279, 210 Hijriah lahirnya Imam Ahmad bin Isa. Mana yang benar? Sama seperti kapan lahirnya Hasan bin Tuha bin Yahya Habib itu? Enggak ada. Katanya 1736, katanya lagi 1764, katanya lagi enggak tahu. Katanya lagi 1760. Katanya lagi 1761 loh. Mana yang benar? Mana yang benar? Nah inilah yang namanya ngarang-ngarang dewi. Ngarang-ngarang dewi. Dalam satu buku pun bisa berbeda. Ini sudah saya pelajari. Sudah saya pelajari. Ya. Kalau tesis S2-nya? Tesis S2-nya Siti Fatimah itu dapat panjenengan lihat dan download di HP panjenengan masing-masing. Tapi nggak bisa di-print. Nggak bisa di-print. Nggak bisa di-print. Itu bisa digugat loh. Ya. Banyak yang sudah susul ke saya, kenapa kok Jogja nggak gugat-gugat? Sanksi sosial dari masyarakat, dari panjenengan semua itu lebih berat daripada sanksi hukuman di pengadilan. Itu Lahirnya berbeda. Lahirnya kalau menurut yang Siti Fatimah itu 1765. Dari mana ya? Jadi padanya diwawancarai itu ya sama, Habib Lutfi bin Yahya. Siti Fatimah lahirnya Habib Hasan bin Tuha bin Yahya itu 1765 Masehi, wafatnya 1819. Beda lagi. Beda dengan buku Sejarah Pekalongan atau Pekalongan History dan buku Cahaya dari Nusantara. Beda. Nah, ada yang beda lagi. Manaqib Khol Habib Hasan bin Tuha bin Yahya. Kan ada manaqib. Buku sejarahnya. Berarti kan bisa dibacakan kan setiap Kholnya kan itu ya. Beda lagi lainnya, 1749. Yo, 1749 Masehi. Lah, wafatnya tidak disebutkan itu pada waktu Khol yang tahun 2020. Manaqib Khol Habib Hasan bin Tuha bin Yahya tahun 2020. Terdapat kesaling tolak belakangan antara berbagai versi tentang tahun lahir atau tahun wafat Habib Hasan. Satu sama lain saling bertentangan antara versi Habib Lutfi bin Yahya, Habib Mundur Assegaf, dan Siti Fatimah, dan bahkan lainnya. Nah, ini membuktikan, ini harus kita baca. Why? Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini berarti sama seperti Imam Ahmad dengan Imam Ubaidillah. Histori kah? Atau ahistori sejarahnya. Nah itu, ini untuk membuktikan kita mampu membacanya atau tidak. Tersirat dan tersurat ini. Nah, pada hal yang tahun 2021, manaqibnya Habib Hasan bin Tuha bin Yahya itu, lahirnya tidak disebut, tapi wafatnya tahun 1835. Siti Fatimah dalam tesis S2-nya, 1819 wafatnya. Terus dalam manaqib tidak disebutkan yang tahun 2020, manaqib Khol yang ke 2021 1835. Jadi sudah jelas nggak bisa diterima. Konsisten. Gak maksudnya mencela tadi, mencela alias mencela. Sebagaimana telah diketahui, Habib Hasan bin Tuha bin Yahya ini telah diklaim sebagai KRT Sumodiningrat, padahal sebagaimana telah jamak diketahui dan tertulis di dalam sejarah Keraton Yogyakarta, KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Tuha bin Yahya, beda. Jadi ini bukti, ya bukti, nggak bisa dibantah lagi. Kenapa kok terah dalam Kesultanan Sultan Hamengkubuwono ke-2 dan ke-3 nggak gugat? Sudah diproses. Sanksi sosial dari panjenengan semua, masyarakat itu lebih kejam daripada sanksi penjara negara. Itu. Jadi yang benar itu wafatnya tahun 1812 bulan Juni.
1812. Thomas Stamford Raffles itu mulai berkuasa 1811 sampai 1816. Nah, tahun 1812 karena Sultan Hamengkubuwono II nggak mau tunduk pada Inggris, ya, maka akhirnya diultimatum menyerah atau melawan. Akhirnya melalui KRT Sumodiningrat menantunya melawan perang ya, gara-gara ya ada ya konflik internal lah ya, konflik internal diantaranya adalah ya anaknya sendiri ya. Dan pendukung-pendukungnya melawan tentara 2000 dari 17.000 tentara Jawa Jogja dibantu tentara Bugis ya bekerja di Kesultanan ya, itu kan diantaranya tentara dari Makassar turun temurun dari tentara Bugis itu. Ini jadi silsilah KRT Sumodiningrat itu asli orang Jawa, lahirnya tahun 1760-an di wilayah Remam, Kedu Selatan. Bapaknya namanya KRT Jayaningrat, Bupati Kedu Selatan. Kok tiba-tiba jadi Habib Hasan? Itu dari mana itu loh? Dari mana loh? Ngarang yo senteratur nopo, senteratur. Kurang intelek lah ya, berdasarkan Malihulia itu tadi loh. Malihulia itu cabangnya macam-macam. Ada yang ronsen makam, mimpi, hurufat itu. Hurufat digiring ke karomat itu loh. Itu termasuk penyakit Malihulia, sama. Halusinasi. Ya. KRT Sumodiningrat atau Singobarong, ya itu leluhurnya sampai Sunan Ngerang Juwono. Nah, Mbah Sunan Ngerang Juwono, Pati, Jawa Tengah, itu sudah dibalawikan. Kurang apa nih coba? Dipecah jadi dua, makamnya itu ada dua. Ada yang di Pekuwon dan ada yang di Ngerang. Gitu lagi. Siapa sumber yang mengacau, memecah belah persatuan umat rakyat Juwono dan sekitarnya itu ya dinasti, jenengan ngerti sendirilah, jenengan ngerti sendiri. Setengah jam kurang sih ya. Ada ya. Prawoto aja dua, Sunan Ngerang dua. Kok iso? Gara-gara inilah. Gara-gara inilah. Jadi tidak ada hubungannya dengan Habiban KRT Sumodiningrat itu. Nah, buktinya apa? Kesalahan di hari atau tahun kelahiran dan tahun kematian. KRT Sumodiningrat versi Lampir Kidul dan versi Jejeran Bantul beda. Tidak ada hubungannya, tapi infiltrasi yang sempurna. Habib Lutfi bin Yahya masuk ke Keraton Jogja melalui yayasan Majelis Ta'lim Darul Hashimi yang akhirnya sekarang sudah diputus hubungan, ya. Karena apa? Di buku ini mengakui bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu orang yang paling wali, mengalahkan ahli sejarah keraton. Wah, ada yang bisa menandingi. Ya, saya herannya. Ujunggo keraton, pejabat keraton Jogja yang menang-menangai kabeh. Saya itu heran. Sihir apakah yang digunakan ini? Saya heran. Nah, inilah pentingnya kita untuk menyadarkan dan mencerdaskan bangsa supaya kita tidak menjadi bangsa yang menderita, bangsa yang merana selamanya. Ini, jadi saya mendapatkan arsip dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat asli bahwa benar tidak ada hubungannya antara KRT Sumodiningrat, Singobarong, ya, dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bukti tidak ada hubungannya kok dihubung-hubungkan, nah, itu berarti kesalahan pembuat sejarahnya. Dibuktikan dalam dua buku, Pekalongan Histori dan Cahaya dari Nusantara. Dilengkapi dengan tesis S2-nya Siti Fatimah. Lahirnya sama wafatnya beda-beda. Wafatnya tahun 1812 Masehi di versi 3 buku
yang satunya tesis S2, itu semuanya berbeda. Lahirnya juga beda, wafatnya juga beda. Berarti tidak ada hubungannya, tapi oleh Habib Lutfi bin Haya coba untuk dihubung-hubungkan, disambung-sambungkan, dipaksa-paksa. Dan kita tidak boleh percaya. Setelah berhasil mencangkok, nyantol, mengkloning nama Sumodiningrat, akhirnya mulai tahun 2019 yang lalu merintis Yayasan Sumodiningrat yang ada di Dempet. Dempet itu sebelah selatan Kabupaten Demak, perbatasan dengan Purwodadi, Jawa Tengah. Sampai sekarang sudah kami sertakan di link deskripsi ya, sudah nggih. Nanti lihat sendiri. Wah, sekolah unggulan Hubul Waton. Di situ disusunlah pengurus yayasan. Tapi intinya yang megang ya saya tahu, jenengan tahu semua. Yayasan Sumodiningrat di jantung pertama kali kerajaan Islam berdiri, Demak Bintoro. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah keberhasilan penjajah. Dan kita masih mau dipecah belah. Ini nanti yang itu saya ya buahnya ya, nggak apa-apa. Yang mana saya siap dipaidu. Semua berdasarkan ilmiah. Ya, ini dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya berhubungan langsung dengan Raden Rashid dan juga Raden Yasir Arafat, dan juga dengan Raden Ibyo Lasmono, putra Sumodiningrat. Demikian sudah pernah kami sampaikan. Saya kalah cuma setengah jam lebih sedikit lah. Jenengan ya lebih lama. Saya akan membacakan tulisan panjenengan semua. Yang teratas saya teratas di screenshot ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas, saya jujur saja ya, tidak mempelajari lebih dulu tulisan panjenengan semua. Jadi intinya ini spontanitas sebagai bukti bahwa ilmu ini bukan ilmu pengetahuan kaleng-kaleng atau karbitan. Ibu ini Mibawanti ini dari Cilacap. Alhamdulillah saking derek ngaos malih Pak Kiai Indonesia. Mugi Pak Kiai sekeluarga dan kru tansah sehat dan tansah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bu Eni Mibawanti. Nah, ini pertama kali yang nulis komentar pertanyaan ini dari Sri Kandi. Yang kedua, Bu Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Hampir semua identitas moyang beralawi itu penuh kerancuan dan kacau balau. Ada yang anaknya lahir sebelum bapaknya. Ini Bu Zeta. Aslinya begitu, tapi itu saya anaknya sebelum bapaknya lahir. Cucunya meninggal lebih 1 abad sebelum kakeknya meninggal dan lain-lain. Bu Zain Zeta, Kiai mudah-mudahan ajunan keluarga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kami bisa tetap konsisten seperti ini ya gara-gara panjenengan ini. Walaupun tidak yang nulis di sini nggak mendoakan saya, itu saya anggap semuanya mendoakan saya. Amin. Matur suwun kembali ke panjenengan juga Bu Eni. Sejak selesai perang Diponegoro, Belanda pakai strategi jitu hadirkan orang Arab Muslim. Tunjuk mufti, bentuk kapitan Arab, buat fatwa haram jihad, orang pribumi, tinggikan status sosial non pribumi. Datanya masih ada Bu Eni Mibawanti. Foto-fotonya itu masih ada. Fotonya masih ada, karena mereka dari Eropa, Tionghoa, dan Arab sana itu dianggap menjadi warga kelas 2. Kalau kita ini ya kelas 3 dan seterusnya, alias inlander. Ya. Itu begini. Maestro, Om Zaini bilang kalau Kiai Imad dan kawan-kawan berdebat pilih-pilih lawan. Itu gimana Kiai? Apa enggak sebaliknya Kiai Nur melayani diskusi atau debat dengan Om Zaini? Salam hormat buat semuanya. Bukan balap. Kesatria itu maestro. Tidak akan memilih lawan dari kawannya sendiri. Saya kok musuhan dengan kawan saya FPI, santri, tanggung, konco dewi.
harus kita hindari, jangan sampai terjadi seperti yang ada di perang Gegerspace. PRT semua Diningrat bisa kalah gara-gara apa? Kita orang-orang Jogja, Solo dan Mangkunegaran itu pecah belah. Ya. Pada waktu kita di tahun 65 itu ya antara sesama umat Islam saling sembelih gorok mateni 200.000 lebih nyawa melayang. Jangan sampai terulang. Kita jaga nyawa kita, jangan sampai tanah air kita ini menjadi tanah darah. Bukan tumpah darah, tapi tanah penuh dengan darah dan air mata. Jangan sampai. Ini yang sangat-sangat kami bawa. Oleh sebab itu lebih baik saya jadi korban daripada rakyat saya yang dikorbankan. Itu namanya kesatria. Sama dengan kalau kita melihat film film Yunani dan Romawi itu ya, yang itu loh yang udah film Troy ya. Film Troy kan perang tanding. Kalau Sayyidina Ali sama Muawiyah kan perang tanding, ya kan. Jadi nggak usah melibatkan prajurit, kasihan. Ya, cuma perang Jamal itu ya juga sangat disesalkan. Ya. Begitu gitu. Pak Maestro, jadi Om Zain itu saudara saya. Ya bisa saya ke guru saya. Beliau lulusan Dalwa. Guru-gurunya banyak ya dari ke Alawi sana. Jadi beliau mungkin ya turut berduka cita. Kemarin itu wafat istri dari pendiri Habib Hasan Baharun Dalwa. Baru saja meninggal kemarin itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Rifangga, Banyuwangi hadir dari ini. Mugi asal barokah. Amin, amin Pak Rifangga, sama-sama kita berbagi data, informasi bersama, ngaji bersama. Ini bawaan ibu ini. Diskursus nasab makin luar biasa, mengganggu Pak Alawi. Tokoh dan akademisi mulai hadir dan bicara. Kajian tes DNA jadi bahasan. Mereka makin pusing dan depresi karena tak mampu imbangi secara ilmiah. Leres, Bu ini Bawandi. Saya sudah berkomunikasi dengan Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Saya kemarin dijawab oleh Syekh Samsudin Sarofuddin. Saya bertanya dengan bahasa Arab ya. Syekh, bahasa tak terjemah bahasa Indonesia saja. Saya bertanya, walaupun saya tahu ya, aslinya saya tahu, cuma saya pura-pura tidak tahu. Menurut panjenengan dan menurut ahli nasab yang ada di Yaman sejak dulu sampai sekarang dan dinasti Zaidiyah yang ada, apakah mengakui bahwa Pak Alawi itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib? Sah menjadi keturunan Rasulullah? Jawabannya adalah la yasihu. Mereka itu penipu. Tidak sah menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di seluruh dunia. Saya simpen jawaban beliau itu. Nah, berarti bertolak belakang dengan Syekh Mahdi Rojai yang dari Iran sana. Gitu Bu Yeni Bawanti. Jadi sudah ada jawaban. Walaupun tidak ada jawaban dari Syekh Samsudin Sarofuddin sekalipun ya kami sudah melajari asal usul mulai dari manuskrip sampai kitab nasab sejarah cetakannya. Pak Joko Sahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya Haji, mayoritas pembolokan nasab dan sejarah atau makam jika diteliti seksama pasti tidak akan sinkron dengan aslinya karena kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Terus Pak Joko Sahmat. Dalam kamus kriminolog, menurut rekan-rekan yang bekerja di kepolisian, ya, di bagian investigasi, ya, bagian intelijen, itu pasti setiap kejahatan itu pasti ada titik kelemahan. Pasti, itu pasti ada. Pasti ada. Sama seperti kata kunci yang dimiliki oleh tentara Inggris dan Belanda. Kelemahan orang Indonesia itu apa? Mudah diadu domba. Itu kelemahannya. Kiai sanjung tinggi untuk melawan sesama kiai. Pasti ya, bisa, pasti berhasil. Contohnya kita ini. Ya, dibentur-benturkan dengan sesama kiai. Bahkan kiai dari versi kami dihujat oleh santri-santri. Muridnya kiai-kiai yang kontra dengan kami. Ya, itu Pak Joko Samad.
misalkan kelemahannya orang yang sakti mandraguna, misalkan si Pitung, misalkan apa, oh pasti kan ketemu. Itu. Jadi kembalikan ke masalah pemalsuan dan penipuan bohongan ini, bahwa mereka itu termasuk bagian daripada pelaku kejahatan. Pasti ada kelemahannya, pasti meninggalkan jejak, tidak akan bisa sempurna. Lawang yang 1000 tahun yang lalu, ya, dimulai dari abad 9 Hijriah, ya, sudah dibangun susah payah, mulai dari Al-Burqah Al-Musiqah, lalu ke Al-Masra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, ya, Syamsul Dhahirah, Khidmatul Ashirah, dan kitab-kitab nasab versi Bahlawi sekalipun tetap akan ketemu kelemahannya, ada di mana-mana titiknya kelemahan itu. Berikutnya, ini lagi, Bib Taufik lecehkan Kiai Asep sekarang menguasai kanal YouTube. Bagaimana pendapat Pak Kiai Nur Hikmat Rusun? Pak Kiai Asep itu tetangga saya sendiri. Dulunya ya pernah menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, sekarang UINSA. Tapi nggak diterima, akhirnya pindah ke IKIP, ke Tintang. Dulu pernah kerja jadi tukang kuli bangunan, lalu kursus bahasa Inggris, jadi guru-guru pengajar, lalu bisa kuliah. Beliau adalah keturunannya pendiri NU, Mbah Halim. Ya, jadi Asep Saifuddin Halim. Dari Lui Mindang, Majalengka. Lui Munding, Majalengka. Jadi yang berasal dari Sunda, Jawa Barat sana, ayo dukung perjuangan kita. Jangan sampai ada raden-raden yang berasal dari Kaci Rebonan dan Kebantenan dan Kasundan, Pasundan membela yang tidak benar. Nah, ini saya sampaikan kepada adik saya Raden Sair Langit. Jenengan masih buta dalam masalah ilmu sejarah dan nasab. Baru mengikuti perkembangan perdebatan ini langsung memutuskan menghujat kita mati-matian. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Belajar dulu lah. Lebih baik daripada berkuar-kuar. Gitu. Jadi begitu. Pak Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, santrinya itu puluhan ribu. Yang paling besar itu yang ada di Pacet Mojokerto, gunung. Santrinya ini. Yang di Siwalan Kerto Wonocolo ini tidak begitu banyak karena ya tetap ya banyak, tapi masih banyak yang ada di sana. Beliau Romo Kiai Asep pas ada acara pengajian dilecehkan oleh Habib Taufik. Itu bukan siapa-siapa, itu bukan siapa-siapa. Ayo, ya ini kan kelihatan banget bahwa Kiai itu tidak penting di mata mereka. Coba kalau ada acara apapun lah, Kiai itu pasti kasta nomor 2 atau nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bicara Habib ya. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad Toha bin Yahya. Al-Habib Muhammad, pasti itu. Kiai itu nomor 3. Tidak direken. Jadi saya itu males kalau ketemu di satu majelis dengan Habib itu males. Malesnya apa? Enggak uang no uang. Orang uang no uang. Yang diuangkan itu yang dari kalangan mereka sendiri. Buktikan kalau nggak percaya. Setiap pengajian-pengajian yang ada di YouTube ataupun yang di offline, ya silahkan jenengan lihat. Jenengan ikuti kalau nggak percaya. Begitu Pak. Bu Heni Bawanti. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, itu Imam Unyil katanya memeriksa manuskrip Wali Songo yang tersambung ke Musa Al-Kadhim. Kata Imam Unyil, Musa Al-Kadhim punya anak Kalijah. Kok ada nama Kalijah itu manuskrip apa yang dia baca itu? Nggak ada. Yang saya ketahui Pak Pamungkas Pramana, anaknya Musa Al-Kadhim itu tidak ada yang bernama Kalijah. Kok ada yang bernama Kalijah itu Habib Rizik sendiri yang ngarang. Ya nanti Imam Unyil Imam besar kan. Nah, ini kan istilah sekarang kan Imam Unyil kan imam besar. Nanti imam besar ya Habib Rizik Syihab itu. Jadi nggak ada. Ini coba saya bukakan Tahdhibul Ansab nih, Pak Pamungkas Pramana. Nggak ada. Nama anaknya Musa Al-Kadhim ya Kalijah itu nggak ada. Nggak ada. Nah ini karena pertanyaan ya buat membuktikan ya kitabnya apa kok ada Kalijah itu.
bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi, tapi katanya Habib Muhammad Rizik Syihab menemukan kalau nggak Ba'alawi berarti dari Musa Al-Kazim, sesuai dengan penemuan dari kawan-kawan kami yang ada di Banten dan Cirebon, sesuai dengan manuskrip-manuskrip yang ditemukan di Kasepuan, Kanoman, dan Kebantenan. Jadi tidak benar, insya Allah tidak benar. Ada anak itu aneh, namanya itu aneh. Musa Al-Kazim memiliki anak Khalijah itu dari mana? Nah, ini. Sebentar guys, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari Tahdhibul Ansab. Karena memang ada yang menyambungkan Wali Songo ke Musa Al-Kazim, sebagian ke Musa Al-Kazim, sebagian ke Al-Hasani. Kalau Musa Al-Kazim itu kan Husaini, bukan Hasan. Karena buka-buka kitab ya, mohon maaf ya agak-agak lama. Ya ini namanya gak disiapkan terlebih dahulu ya begini. Jadi panjenengan yang melihat, yang nonton bareng ya, biar ngerti bahwa kalau tidak di Tahdhibul Ansabnya ya nanti di kitab yang lain saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya. Auladu Musa bin Ja'far Al-Kazim alaihi salam. Anak-anaknya Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq. Wal aqibu min waladi Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq wa hum al-mausubuna min arba'ati asyara rajulan. Anaknya Musa Al-Kazim itu 14 anak laki-laki, yaitu yang bernama Ali, terus Ali bin Musa Al-Kazim, Ali Ridho bin Musa Al-Kazim, Ibrahim bin Musa Al-Kazim, Abbas bin Musa Al-Kazim, Ismail bin Musa Al-Kazim, Muhammad bin Musa Al-Kazim, Abdullah bin Musa Al-Kazim, Ubaidullah bin Musa Al-Kazim, Ja'far bin Musa Al-Kazim, Hamzah bin Musa Al-Kazim, Zaid bin Musa Al-Kazim, Harun bin Musa Al-Kazim, Ishaq bin Musa Al-Kazim, Hasan bin Musa Al-Kazim, Husain bin Musa Al-Kazim. Itu nggak ada Khalijah, nggak ada. Halaman 147. Auladu Musa. Kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqwam karya Abil Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Syaraf Al-Ubaidili An-Nasabah, wafat tahun 435 atau makanya 37. Jadi tidak ada yang namanya Khalijah, itu karangannya Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri, ini Pak Pamungkas Pramana, nggak ada. Kok ada nama Khalijah, itu manuskrip apa? Baca saya bingung ini kalau jawabnya. Manuskrip apa? Manuskrip Al-Ngawuri. Ya, gitu aja. Manuskrip Al-Ngawuri. Terus berikutnya Pak Joko Samad. Maisterio jelas. Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan pilih lawan yang seimbang. Setahu saya Gus Zaini hanya ahli mengoreksi lawan, bukan menjawab substansi atau apa yang sedang dibahas. Ujung-ujungnya bilang lompat pagar. Gitu. Kiai Haji Zaini Karim yang dari Madura, kawan saya dan guru saya itu juga, saya harapkan, saya doakan ya, semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala ya. Jadi memang beliau masih semangat untuk membela tuannya. Semoga saja meniru kawan-kawan kita yang sudah taubat. Oh ternyata begitu. Apakah Habib yang adakah Habib yang berhaji? Dari ternyata begitu. Adakah Habib yang berhaji? Ada. Tapi gengsi ngumpul dengan lainnya karena kebanyakan mereka itu kasta pertama dalam agama. Kadang malah ada yang tidak berhaji. Karena apa? Ada leluhurnya yang ada di Tarim sana itu ketika ziarah ke makamnya Imam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, itu cukup bisa mencium bau keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kemana-mana, tidak berhaji, tidak umroh, tidak ke Makkah dan Madinah, enggak.
cukup ziarah ke makam di Tarim di Zambal sana. Apalagi khususnya makam Al-Faqihil Muqaddam, nah, itu bisa mencium bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kepingin saya setelkan ada ya video yang jelas bahwa kota Tarim itu kota yang sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia ada tandingannya. Yang sosial media tulisannya Ahmad bin Zaid Allah. Itu aja. Akan haji dan umroh. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nggak haji nggak umroh? Beliau mengatakan, ana syumroh ya dan Nabi dan ziarah fadhil badam. Nah, ini loh. Tahunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makamnya bagi badam. Ya, ada Nabi itu. Ahli syair, baladun toba maskanuha wal harabur rahim. Faida sa'alat al-fanasikatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya surganya dunia itu tarim para hadirin. Surganya dunia itu tarim. Yang belum berangkat ke tarim semoga bisa ziarah. Aku enggak ke sana, enggak mau ke sana. Jadi pertama video yang kita tengok tadi adalah video ini. Jadi video asalnya seperti itu. Jadi cukup ke Tarim saja, ya sebagian tapi nggak semuanya. Sebagian nggak semuanya. Ya ada yang berhaji tapi gengsi karo kumpul dengan orang yang tidak selevel dengan mereka. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Kok hilang? Dari Pak, oh ternyata begitu nih. Berikutnya Pak Mukiono Pati, mungkin para habib ini agamanya bukan Islam. Sebab apa yang dilakukan Nabi Muhammad selalu ditandinginya. Oke. Kalau bisa malah seandainya ada Quran sendiri, boleh membuat kitab suci sendiri itu mereka bisa membuat kitab suci sendiri atau minimal menafsiri. Mohon maaf ya, ada gangguan sinyal. Pak Mukiono Pati ya. Terus berikutnya Ibu Evi Anindya Putri. Assalamualaikum Pak Yai. Apakah ada folder khusus yang bisa di-share berisi file kitab-kitab dan materi-materi yang berisi tentang kajian nasab ini biar masyarakat yang tertarik bisa ikut mempelajari kitabnya matur suwun nggih. Ini nanti saya tarungkan dengan admin nggih Bu Evi Anindya Putri. Ibu Evi lagi catatan misal di Google Drive atau OneDrive atau OneDrive atau media penyimpanan cloud lain. Matur suwun lagi nggih. Insyaallah nanti saya coba komunikasi dengan admin nggih Bu Evi Anindya Putri. Berikutnya Pak Solikin Dikin. Assalamualaikum Kiai. Kata Habib Taufik, ikut Al-Quran tapi nggak ikut Habib itu sesat. Apakah Habib Taufik bisa dikatakan murtad karena ikut Al-Quran? Berarti kan ikut Allah kok sesat. Sampun terus Kiai nggih. Pak Solihin Lihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ungkapan yang berlebihan. Itu sama dengan agama itu milik mereka dan leluhurnya. Mereka menganggap bahwa agama itu tidak milik umat Islam, khususnya agama Islam, tapi milik mereka sendiri. Memahami agama harus melalui mereka. Ini sama saja seperti aliran-aliran sesat yang ada, yang akhirnya memodifikasi ajaran agamanya. Di rekor-rekor diri sama dengan kalau kita mau ketemu dengan presiden harus melalui one team press-nya, misalkan dengan sekretariat kepresidenannya. Sama seperti itu, dianalogikan seperti itu. Ini tidak boleh seperti itu. Karena sudah ada tuntunannya. Ada ulama, ada kiai-kiai itu yang menyampaikan agama sebagai warisan perjuangan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu salah. Apakah bisa dikatakan murtad? Tergantung niat. Tergantung niat. Kan ada murtad bangsa penggawe, murtad bangsa pengucap, ada murtad bangsa tekod. Terus kalau mengucapkan itu mungkin ada unsur sedikit dari persyaratannya murtad, tapi belum sampai ke yang kedua ini. Murtad tekodi, murtad kauli, dan murtad fi'li. Yang dikatakan Habib Taufik itu masih perlu sambungkan lagi dengan yang kedua ini, kan kauli saja. Apakah niatnya seperti itu atau keyakinannya memang sama seperti itu? Mendewa-dewakan, mengagung-agungkan
klannya Habib Ba'alawi tanpa melalui Habib, maka Islamnya tidak sah, tidak diterima amaliyahnya. Lalu bagaimana? Nanti bisa ditanyakan, harus di cross check dulu nih. Harus ada penjelasan yang lebih mendalam lagi dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Nih Pak Solihin Likin. Kilat petir. KRT semua di Ningrat dan Senopati Agung Mataram Kramat Jati. Nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan bin Tuha bin Yahya. Salah Pak Kilat Petir. Itu sejarah versi buatan Habib Lutfi bin Yahya. Tidak sama. Cuma disamakan oleh beliaunya. Gitu loh nih, Pak Kilat Petir. Jadi KRT semua di Ningrat itu benar Senopati Agung. Pemberani, ibarat itu kalau hutan ya macannya, Singobarong ya. Terus Kramat Jatinya itu nggak ada hubungannya. Kramat Jati itu hubungannya dengan yang ada di Lamber Kidul Semarang itu. Nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan, nggak ada. Menantunya Sultan Hamengkubuwono yang kedua berasal dari marga bin Yahya, Habib Ba'alawi, itu nggak ada. Nggak ada Pak Kilat Petir. Pak Mulzam, KRT semua di Ningrat juga ada di perbatasan Demak Purwodadi, Yai. Itu yayasan apa makam? Mohon pencerahannya. Itu yayasan, Pak Mulzam. Sudah saya sampaikan tadi. Di Kecamatan Demet, Kabupaten Demak Selatan, perbatasan dengan Kabupaten Purwodadi, itu ada yayasan Sumodiningrat. Kalau tulisan pembinanya, yayasan itu kan ada pembina, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Mungkin yang dicantumkan di situ, ketua pembinanya itu Kiai Haji Hanafi. Tapi aslinya pasti ada yang di belakang itu. Pasti ada. Karena memang yang merintis pertama kali atas inisiatif dari Habib Lutfi. Ya. Termasuk diantaranya adalah sekarang ada SD ya, unggulan SD Hubul Waton itu. Nah inilah setelah berhasil mencangkok nama Sumodiningrat lalu mendirikan yayasan. Nanti Yayasan Sunan Ngerang versi Habib, Yayasan Sunan Prawoto versi Habib. Akhirnya yang asli ditinggalkan. Nah, inilah yang namanya perampokan. Pada sholawat, saya pernah lihat video Habib Rizik Syihab lagi kasih arahan pada jamaahnya, panggil petinggi negeri ini di luar kelompok mereka dengan namanya saja, jangan sebut gelarnya atau kehormatannya. Ini namanya bukan akhlakul karimah. Menyebut nama kiai dengan langsung namanya. Kalau standar akademik ya itu boleh dipanggil namanya saja, tetapi kalau standar agamis ya itu nggak boleh karena ada akhlak. Saya misalkan memanggil jenengan dengan panggilan nama langsung itu nggak boleh dalam standar agamis. Tapi kalau akademis boleh. Itu. Pak Kosong, Habib Lutfi memang juara mengarang kepahlawanan tingkat dunia halu. Kenapa Yai? Ketika Habib Lutfi diminta membuktikan manuskrip Habib Hasan hanya diam 1000 bahasa, karena tidak ada. Sama dengan ketika kita menuntut Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia untuk membuktikan kitab nasab sezaman abad 4 Hijriah 5, 6, 7, 8, 9 awal tengah pasti nggak akan bisa menemukan. Ya karena tidak ada. Lalu mereka mencari-cari dalil tentang surah wal istifadhah yang tidak sama seperti Imam Ar-Ru'yani ya, mengikut mazhab Syafi'i bahwa surah wal istifadhah itu fi tuliz zaman dan tidak mengindahkan standar nasabah dalam mengarang kitab nasab. Selain surah wal istifadhah yang penting itu adalah ada khotun nasabah, ada tulisan pakar nasab di zamannya secara sambung menyambung terus menerus. Ini yang namanya isnad, al isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Orang akan seenaknya kalau nggak ada sambung menyambung secara keilmuan ya. Kalau sejarah ya catatan, maka orang akan semaunya ngarang-ngarang sendiri. Saya bisa membuat makam Kanjeng Nabi Muhammad di Surabaya nantinya. Saya buat secara sendiri bisa. Wong saya buat makam ya bisa. Wah, ini adalah makam Rasulullah SAW di Surabaya ini di tanah saya. Ya selain musyrik ya murtad saya. Nah, akhirnya kan seperti itu jadinya. Ya karena nggak ada dasarnya dari mana Habib Lutfi bisa mengarang ya sejarah itu. Habib Hasan bin Tuha bin Yahya
itu sama dengan KRT Sumodiningrat Jogja. Oke, KRT Sumodiningrat setelah kita gugat dihilangkan menjadi Syekh Keramat Jati, tetap Habib Hasan bintu Abi Yahya menantunya Sultan Hamengkubuwono II, nggak ada menantunya Sultan Hamengkubuwono II yang berasal dari marga Kaba, itu nggak ada. Begitu ya Pak Kosong. Terus berikutnya Pak Winaryanto Anto, PBNU Anies Kiai, sejarah NU dipalsukan, tenang saja, tenang. Kiai NU dihina, diam saja. Pengurus NU dipersekusi, diam saja. Kok kayaknya PBNU nggak merasa memiliki NU? Ada ewuh pakewuh bahasa Jawanya Pak Winaryanto Anto. Ewuh pakewuh kalah aura, kalah pulung, kalah. Gimana kok kalah? Karena nggak tegas. Kalau mau tegas, seperti yang sering saya sampaikan pada video-video saya yang lalu, ya, maka bersihkan kepengurusan struktural NU dari marga Khabar. Ya, lo banyak, bersihkan semua saja. Kok kayak nggak ono wae kiai-kiai kita yang mampu menduduki jabatan itu. Banyak umbruan lulusan pesantren itu, umbruan orang-orang hebat ya di bidangnya. Lalu setelah itu mandiri berdikari. Kalau nggak dijalankan ini, maka ya tetap akan gandoli, terus gandoli. Dihina ya wis menengai wae. Ibarat tentara Inggris ketika ini membunuh KRT Sumodiningrat itu sambil ayo gue Sumodiningrat kapohmu kapan, sambil menenteng itu. Gara-gara itu dipancung, tapi nggak sampai putus. KRT Sumodiningrat itu jam 10 malam dimakamkan oleh pengikut setianya KRT Sumodiningrat di Wonokromo, Jejeran, Bantul, Yogyakarta itu. Makamnya itu asli, ada saksinya. Anaknya Sultan Hamengkubuwono yang kedua, 4 tahun setelahnya itu ngarang buku, mencatatnya, saksi sejarah asli bahwa makamnya yang asli di Jejeran itu, bukan di Lamber Kidul, bukan di Lamber Kidul. Kapiten Komandan Inggris dan Pangeran Prangbedono itu senopati perang. Dia berasal dari kemungkinan dari Mangkunegaran Legium, juga berasal dari Sepoi, tentara Sepoi, Brigade Sepoi, ya, disutuk, setelah diberondong, disutuk, dipenggal kepalanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi sama seperti itu, ya. Kamu bisa apa? Nah, seperti itu. Ini membutuhkan keberanian, ya. Pengurus struktural Nahdlatul Ulama harus berani demi bangsa dan negara ini, tidak hanya umat Islam saja. Pak Winaryanto Anto, suudon saja, padahal suudon pada sesuatu yang sudah jelas husnudon. Sudah jelas itu nggak jauh beda dengan bodoh yang tersembunyi leres Pak dengan Pak Winaryanto Anto. Jangan hanya husnudon saja, tapi boleh ya, boleh waspodo. Bukan husnudon, tapi waspodo. Pak Syiabuddin Wiralaya, Assalamualaikum Pak Yai, heran sama Mukibin, si wali Pekalongan dah ketahuan nyuri makam, ketahuan bohongnya masih tetap aja nggak sadar-sadar juga. Sungguh ampuh sihir gendamnya. Caranya untuk menetralisir ya gendam atau hipnotis ya, itu dengan cara waspada, ilmu kewaspadaan. Caranya bagaimana? Bukalah akal dan pikiran kita, open minded, mau menerima ilmu terbaru, pengetahuan terbaru yang ada. Jadi kebenaran itu tidak bersifat statis, tapi bisa dinamis, tergantung keadaan. Gitu. Lalu setelah itu mau mencari pelajaran, ya, pemahaman dan pengalaman dari orang lain yang mungkin dulunya tidak perlu dengan kita. Dengarkanlah ngaji bersama seperti ini. Insya Allah begitu Pak Syiabuddin. Pak Channel Ahmad, Trenggalek, Jawa Timur, dari Engas Yai. Barakallahu lakum fid dunya wal akhirah, amin. Amin Pak Channel Ahmad dari Trenggalek, salam dari Surabaya untuk Trenggalek. Semoga Trenggalek
makmur, subur, tanahnya menghasilkan keberkahan semua untuk rakyat Trenggalek. Bupatinya adalah murid saya sendiri, Ivin, Muhammad Nur Arifin Ivin. Ya, dulu itu anggota band Marshmello dulu itu. Dengan ketik band Marshmello, itu vokalisnya itu ya Ivin itu. Rumahnya dekat dengan saya, Surabaya ini, cuma 100 meter rumah aslinya. Tapi keluarganya ada juga itu. Karena bapak ibunya asli Trenggalek. Pak Daniel Ahmad. Roni Effendi, asalnya aku nyari jarek ngobar bareng teman-teman saya sambil ngopi, mungkin panjenengan sehat terus amin, matur suwun Pak Daniel Effendi telah menggerakkan kawan-kawan panjenengan untuk nonton bersama, ngaji bersama malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan untuk panjenengan dan kawan-kawan semua. Salam hormat, salam takdim dari kami untuk panjenengan bersama dengan kawan-kawan. Sedikit kalau Kiai, masalah nasab menentukan nasib itu yang terjadi di klan Mbak Alawi Indonesia ya, karena nggak punya kompetensi. Selain dawir halu, mau berdagang juga saingannya sama Cina. Mending dawir dan hipnotis mukibin. Nah ini yang harus di pray ini nggak boleh diteruskan lagi. Pray nggak boleh diteruskan lagi. Ya karena lebih baik ya usahalah, walaupun berat ya. Terus resiko kegagalannya itu tinggi, lebih baik begitu daripada menipu umat ini, daripada dawir, daripada jual beli agama, itu mengatasnamakan cucu Nabi kita. Ya akhirnya banyak bohongnya, ya nggak ada bedanya dengan sang pendusta. Jadi begitu ya Pak. Tadi yang terakhir siapa? Hilang tulisannya. Terus berikutnya ini kita baca Pak Kartono, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Hadir ikut nyimak, monggo dari Indramayu. Dari Indramayu Pak Kartono. Pak Abad Bandawa, Habib Cengho bin Toha bin Yahya. Bukan Habib Cengho, Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Semuanya bin Yahyakan. Saya akan sering menyampaikan, Indonesia ini kalau nggak hati-hati akan diba'alawikan, diyahyakan dan diyamanisasikan. Jadi hati-hati nggih. Pak Zero, dawir nggih. Dian usir Pak Alawi, jangan, kita rangkul, kita sadarkan dulu. Garuda Sakti, sihir Pak Alawi nggih, ada sihir. Bisa sihirnya itu dengan kata-kata inna minal bayani la sikhron. Jadi ada kata-kata yang indah. Jadi kalau kita mendengarkan ceramahnya habaib, baik yang muda ataupun yang tua, itu hati-hati dan waspada. Pasang mata, pasang hati Anda. Siapkan hati Anda, jangan mudah menerima. Filter dulu. Ditenono, awalnya normal, tengahnya mulai, akhirnya itu pasti doktrin. Pasti doktrin. Jangan mudah percaya. Nih. Terus berikutnya, ini tak acak loh ya, ini sistem acak nih. Jadi, Kandok, mana nih Muhyiddin, tutor dong bikin makan palsu. Gampang bikin makan palsu, gampang. Ayo jalan-jalan ke hutan buat makam, ya. Kita kasih pengumuman ke masyarakat. Wah, saya menemukan makamnya. Ini makamnya muridnya Imam Syafi'i yang ada di Jawa. Lalu woro-woro mengajak kawan-kawannya. Akhirnya setan ikut membantunya. Ikut woro-woro. Ya, setan jin itu juga bisa woro-woro. Akhirnya dikabulkanlah 1, 2, 3 orang gara-gara tawaf mengelilingi kuburan palsu itu, lalu akan woro-woro lagi di tempat asalnya. Lalu aku mengundang banyak orang. Ini ampuh ini makam ini ampuh ini, bisa kekayaan, pesugihan yang Islami di sini ya. Begitu. Demak Siti, usir Pak Alawi, jangan. Kan berat, cukup jadikan Bahar dan Rizik sebagai sampel. Kalau mau tahu siapa mereka sebenarnya, jangan kebiau ya. Itu fakta bos, tuh mundur kemarin, anteng diam-diam aja. Memang senengan itu gawe geger, gak gelem gawe damai, tenang itu gak gelem. Sejak dulu tuh karakternya seperti itu. Gak gelem tenang-tenang, nyaman-nyaman, aman-aman damai itu gak gelem. Tidak aman, rukun damai itu gak gelem. Sudah saya tawarkan, ayo islah. Tapi mereka tetap ngengkel. Channel Ahmad. Amin, terima kasih doanya Kiai, semoga panjenengan keluarga panjang umur dan sehat selalu setelah barokah. Amin, Pak Channel Ahmad. Garuda Sakti, Raja Sihir Fir'aun. Memang ada hubungannya. Excel Novega, Habib Hani Assegaf, pendiri Pro Israel. Beliau Habib Hani Assegaf itu bilang sendiri,
Sudah pernah kami bahas pada 2 video yang lalu itu, bahwa memang ada hubungan antara Hani Assegaf, suruhannya Habib Lutfi bin Yahya dengan Israel, Yahudi Israel. Berikutnya dia usir baliknya. Mimiu kakau. Kalau bukan karena Habib kalian masih nyembah batu sama pohon, tahu diri, woi. Ini Pak Mimiu kakau ini masih belum bisa memahami antara Habib dan Wali Songo. Nuriah Wali Songo itu sekarang kiai-kiai itu loh. Kiai-kiai itu semua Nuriah Wali Songo. Lah Habib Ba'alawi itu datangnya tahun 1800-an. Lah Wali Songo datangnya 1300-an. Bahkan mulai 1100-an itu sudah ada. Jadi beda zamannya, beda masanya. Itu gitu. Jadi nggak sama. Nggak sama. Ali Nuriah Wali Songo itu rata-rata jadi kiai yang tidak mau disebut dirinya sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Takut karena takut nggak iso menyerupai ya leluhurnya. Putra Bambangan. Jari ini wong mati niku cangkeme ora ditakoki karo malaikat. Apa kira-kira kakean gedabus niku ya ini? Jari ini wong mati niku cangkeme ora ditakoni karo malaikat. Apa kira-kira kakean gedabus niku ya ini? Pak Putra Blambangan Banyuwangi. Masalah pertanyaan kubur, soalul kubri, mungkar dan nakir, itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah ala akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, marrobuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka, wama imamuka, wama dinuka, waman ikhwanuka dan lain sebagainya. Itu ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama Nahdliyin kita. Tetapi ada sebagian ulama yang tidak seperti itu keyakinannya. Apakah mereka Ahlussunnah? Ya Ahlussunnah juga. Ahlussunnah wal Jamaah juga, tapi bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, masalah pertanyaan kubur itu berhubungan dengan siksa kubur. Siksa kubur itu ada apa enggak? Nah, kawan-kawan nanti akan kita bahas pada sesi khusus. Kalau siksa akhirat itu ada, kenapa harus dijajal di siksa kubur? Buktinya kan ada ya. Siksa kubur itu di alam dimensi 5, 6, 7, 8, sampai 9. Kuburan itu apa? Barzah itu apa? Nanti akan kita bahas lagi. Harus bisa-bisa dulu ya Pak Putra Blambangan. Biar mudah memahaminya. Tadi soalul kubri, terus naimul kubri, apakah kuburan itu bisa menjadi khufrah min khufarin niron atau raudhah min riyadil jinan. Nah, itu nanti tergantung seleksi interogasi dari malaikat mungkar dan nakir itu. Nah, pertanyaan itu tidak bisa dipahami dengan pemahaman kita yang apa adanya seperti ini. Bisa juga dengan bahasa batin, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Kipti ya, bukan bahasa Ajami atau apa enggak. Oh, yang ada kertas, ada orang yang meninggal dunia mukibinnya itu dikasih kertas supaya tidak usah menjawab malaikat, langsung masuk surga dijamin itu ya. Itu kan ya Torekoh Ngawuriyah namanya. Berikutnya Ismatullah bin Jonisya selalu yang ngerti. Alhamdulillah matur suwun, doa panjenengan Pak Ismatul Dian. Selama marga Pak Alawi usir semua kakak ada guna di sini tukang kacau kata Gus Dur. Kalau Gus Dur itu dulu sayangnya saya nggak sempat membela beliau pada waktu itu ya, karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Seandainya sekarang Gus Dur masih sugeng, beliau mengatakan seperti ini ya akan kita bela mati-matian. Bu Nadia Ati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai dan kawan-kawan, semoga sehat sukses panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia Ati, dari mana Bu Nadia? Pak Rando, bikin makam palsu dosa nggak sih? Dosa. Mau bikin makam yang tidak palsu, tokohnya itu historis, tapi dengan berlebihan yang tidak sesuai dengan aturan agama itu dosa. Jadi kalau kita lihat coba dengan ketik di YouTube itu ziarah makam Habib Merah itu coba. Kan berlebihan, ini tidak hanya Habib Merah, Habib semua ya, berlebihan. Bahkan ngapusi itu banyak. Kemarin itu ada yang bilang kholnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asad Gresik yang hadir ada jutaan apa nih?
Itu namanya framing, itu namanya itu perang media, bukan perang data. Nggih. Berikutnya Kurniawan Sidik Hapro grup G ngaku cucu Nabi nggak nyambung, nggih, nggak nyambung, jelas nggak nyambung, nggak ada ketersambungannya. Nggih. Berikutnya Pak Humairah Adawiyah nggak capek apa tiap hari caci maki para habib. Nah, Bu Humairah Adawiyah ini perlu disadarkan, kami tidak mencaci maki para habaib kalau habaib tidak mencaci maki kami. Menyombongi orang sombong itu sedekah. Kenapa di video kemarin itu saya kok tantang Kang Mas Mundur ya, bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu. Sebenarnya itu sebuah jawaban ya. Harus ada jawaban tantangan saya itu. Di mana kita ketemu? Jangan libatkan pengikut kita, santri kita, jamaah kita. Ayo empat mata, ketemuan di mana? Di Pasuruan? Ayo ketemuan dengan kita. Dengan saya saja, nggak usah melibatkan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan mungkin mengikuti dari belakang jauh saja, 3 km dari inti pertemuan, tempat inti pertemuan. Berikutnya, Kang Brot, gak capek apa tiap hari caci maki ulama Nusantara? Oh, dijawab, dijawab Kang Brot. Digoin orang Nusantara, gak kapok, gak capek, gitu. Seharusnya ini, gitu, tadi yang dijawab oleh Kang Brot ini. Kang Brot langsung cepat tanggap ini. Gitu. Pak Muhammad Hanafi hadir nyimak, APP. Bagi para kabit daripada fulus buat haji, mending buat beli apemping. Ini termasuk tulisan-tulisan yang sangat berkualitas dari panjenengan semua. Ahmad Ghifroni, kekuatan diam pendukung Kiai Imad lebih banyak. Karena mereka masih takut. Hati-hatilah wahai habaib, jika ketakutan mereka hilang, hancurlah kalian semua. Ini yang harus difahami oleh habaib Ba'alawi. Saya masih nahan diri untuk tidak menyampaikan ujaran kebencian, ya, dan memanas-manasi keadaan. Saya masih ngerem-ngerem. Kalau nggak ngerem, wah, sudah. Saya pakai baju tentara Mataram, sudah hancur, sudah hancur, sudah. Tapi karena mereka itu juga umat Islam, sesama umat manusia, sesama warga negara, maka kita harus kasih pengetahuan seperti ini, Bu Humairah Adawiyah. Gak capek apa tiap hari caci maki para habib? Apa habib tidak capek mencaci maki para kiai Nuriyah Wali Songo? Dan tidak capekkah mereka menyesatkan umat Islam Indonesia? Tidak capekkah mereka para habib Alawi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi yang suci? Ibu binti Nafiyah, aku suka sekali pakai ini, insya Allah. Pak Abad Bandawa, pertanyaan kubur itu sama dimensinya dengan pertanyaan alastu birabbikum? Alasannya ya bala syahidina itu. Jadi ketika kita ini kan berhubungan dengan surat Al-Hajj ayat 5 ya, Pak Abad Bandawa, yang dinamakan kiamat itu apa? Kebangkitan jiwa ke dalam jasad atau raga yang baru itu seperti apa? Ini kadang orang memaknainya seperti teori reinkarnasi, teori-teori yang tidak sesuai dengan agama Islam ini. Kadang ada yang mengatakan seperti itu. Coba dipisah dulu antara teori agama dengan sains, ya, yang sifatnya netral, ya. Bedakan antara agama dan sains. Kalau bisa digabungkan malah lebih baik. Nanti akan ketemu. Karena apa? Ketika kita mempelajari ajaran-ajaran agama, mungkin Bhagavad Gita, ya, mungkin agama Hindu ada ajaran Weda. Di situ kan bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa dulu yang tidak sama seperti era sekarang. Sama seperti ketika kita memahami surga dan neraka, siksa kubur dan lain sebagainya, sirot, termasuk hal-hal seperti Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, Nabi Isa dan lain sebagainya. Itu perlu pemahaman yang ilmiah, tanpa harus menghilangkan kalimah yang asli, ya, dari teks dan naskah yang ada. Begitu, gitu. Posin, bisa suwe tadi. Pak Muslim opo? Mi'raj 70 kali semalam, ada urusan apa ya Pak melebihi mi'rajnya Rasulullah? Mungkin supaya dianggap lebih hebat daripada Kanjeng Nabi mungkin. Berikutnya, Pak A.I. Toko, selawat Habib tidak pernah sepi, selalu rame antusias Habib, I love you, fakta. Karena masih banyak masyarakat dan umat Islam yang ada di Indonesia ini belum tersadarkan. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah capek
akan menyadarkan 200 juta umat Islam Indonesia. Jadi jangan hentikan ya namanya perjuangan mau'izah hasanah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tolabul ilmi. Tolabul ilmu itu ilallah sampai mati. Minal mahdi ilallah tinggi. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan closing statement-nya adalah bahwa sejarah yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki keahlian, ya, apalagi hanya berdasarkan kehalusinasian, ya, kemalihuliyaan, maka tidak boleh dipercaya. Walaupun ucapannya itu, pendapatnya itu dituliskan di dalam tesis kesarjanaan, di dalam buku yang diterbitkan. Jangan mudah mempercayai. Dan ini tugas dari negara untuk mengawasi peredaran buku-buku yang menyesatkan. Bahaya kalau semua orang berpendapat dituliskan lalu diedarkan ke seluruh masyarakat, maka daya rusaknya akan semakin hebat. Harus ditanggulangi. Kalau mungkin kalau mau ngarang buku ya tulisan untuk kalangan sendiri gitu aja. Tidak boleh disebarluaskan, dijual belikan. Seperti buku Cahaya dari Nusantara dan bahkan seperti buku Pekalongan History. Ini sudah nggak boleh diedarkan lagi. Ini buku sesat menyesatkan. Walaupun di sini ada Wakil Rois Jatman yang membuat kata pengantar, macam-macam, minta dukungan kata pengantar, dan saya nggak percaya karena isinya nggak sesuai ya dengan data yang kami punya, nggak sesuai. Ada kebenaran cuma 20%-nya saja. KRT Sumodiningrat yang dikloning menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu jelas kesalahan besar dan harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Bisa juga nanti gelar dari Siti Fatimah cabut, batalkan oleh dosen-dosen pembimbingnya dan bahkan dekan sampai rektornya. Cabut ijazahnya, ulang kembali tesisnya. Itu tesis yang tidak bermutu, menyesatkan umat. Nanti 30 tahun yang akan datang, jika tesis itu masih ada dan diakui kebenarannya, maka 50 tahun lagi akan ada orang yang menggunakan tesis itu sebagai dasar. Oh, ini jelas diakui dosennya, rektornya sudah mengakui tentang sudah sah, lulus S2-nya. Mau apa kita? Secara akademik legal, ya, bukan ilegal. Terus kita mau apa? Sudah ada Yayasan Sumodiningrat, ini buktinya Yayasan Sumodiningrat. Dari mana itu? Oh, apakah dari Sumodiningrat KRT yang asli jajaran Bantul, Yogyakarta, atau yang Lampir Kidul Semarang? Kan membingungkan umat. Begitu juga di Spupar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dan umumnya Indonesia harus merubah, menyeleksi website-website yang ada itu, website itu. Sampai rektor, ya, perguruan tinggi, sampai pegawai-pegawai pemerintahan, sampai kalah semua ziarah ke Lampir Kidul Semarang. Percaya dengan manakibnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya adalah Pangeran Sumodiningrat alias Singobarong, menantunya Sultan Hamengkubuwono kedua, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jangan percaya, waspadalah kawan, waspadalah wahai saudaraku semua. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua untuk kita kembangkan sendiri di tempat Anda masing-masing. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.